Pada tanggal 25 November 2023, sebuah tragedi mengerikan mengguncang masyarakat di kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Tepat pukul 06.40 WIB, Markas Komando 110 Polda DIY menerima panggilan darurat dari Bapak Bambang Sudarmo. Seorang tetangga, Pak Bambang, melaporkan keanehan di rumah nomor 26, Jalan Malioboro, yang biasanya ramai dengan aktivitas pagi. Namun, pagi itu sunyi senyap, gerbang besi terkunci dari dalam, yang sangat tidak biasa. Pak Bambang telah berulang kali memanggil, tetapi tidak ada jawaban selain keheningan yang mencekam. Melalui celah gerbang, ia melihat setetes darah kental yang menetes dari dalam rumah ke teras. Area tersebut segera diamankan. Pada pukul 7.25 WIB, tanggal 25 November. Tim dari Polsek setempat bekerja sama dengan tim forensik dari Polda DIY melakukan olah TKP. Rumah 3 lantai dengan luas sekitar 80 meter persegi terletak di lingkungan perumahan yang tenang dan tertutup. Pintu utama terbuat dari besi kokoh, tetapi gemboknya bukan jenis yang biasa digunakan keluarga tersebut. Tim terpaksa menggunakan alat khusus untuk membuka paksa gembok tersebut. Saat pintu terbuka, bau anyir darah segar dan aroma dupa yang menyengat menusuk hidung semua orang. Komandan tim, Kompol Anton Wijaya, seorang penyidik berpengalaman, segera memerintahkan semua personel untuk mengenakan alat pelindung diri, sarung tangan karet, dan masker medis. Sistem kamera keamanan di dalam rumah sudah rusak beberapa minggu sebelumnya, sehingga tidak merekam kejadian apapun. Jam dinding di ruang tamu berhenti berdetak ya. Jarum jam menunjukkan pukul 12.53 WIB. Kemungkinan karena benturan keras selama kejadian. Korban pertama yang ditemukan adalah Bapak Raden Agung, 55 tahun, pemilik rumah. Jenazahnya tergeletak telentang di tengah ruang tamu. Tengkoraknya hancur akibat hantaman benda tumpul yang sangat kuat di pelipis dan dahi. Tidak jauh dari sana, Ibu Sekar Arum, 52 tahun, istri Pak Raden, juga ditemukan tewas dengan luka serupa di kepala. Ibu Sekar dalam posisi meringkuk, kedua tangannya secara refleks menutupi wajahnya. Bercak darah yang memancar di dinding menunjukkan bahwa pelaku telah melancarkan pukulan fatal yang membuat korban terjatuh ke belakang. Korban ketiga, Eyang Raden Sujatmiko, 83 tahun, ayah dari Pak Raden. Jenazahnya ditemukan di ranjang di lantai 2. Eyang Sujatmiko berbaring miring, matanya terpejam, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Bagian belakang kepalanya hancur. Di tangannya, jari-jari kurusnya masih menggenggam erat tasbih kayu cendana berwarna coklat tua. Dua korban termuda, Raden Bagas, 17 tahun, dan Raden Bayu, 14 tahun, ditemukan di kamar tidur terpisah di lantai 3. Keduanya mengenakan piyama. Jenazah mereka tergeletak tengkurap. Sebagian tubuhnya berada di luar ranjang. Kepala mereka mengalami luka akibat benturan berulang kali ke lantai keramik. Jejak di TKP menunjukkan bahwa salah satu korban berusaha merangkak ke arah pintu di saat-saat terakhir hidupnya. Anehnya, semua ruangan di rumah tidak berantakan. Televisi, telepon genggam, dompet, dan lemari pakaian masih utuh. Tidak ada barang berharga yang hilang. Brankas keluarga terkunci rapat tanpa tanda-tanda kerusakan. Petugas tidak menemukan jejak masuk paksa melalui jendela atau balkon. Semua pintu belakang dan jendela dipasang teralis besi yang tidak rusak. Akses ke atap juga bersih dari jejak kaki asing. Tidak ada jejak sepatu yang bukan milik anggota keluarga di dalam rumah, namun di teras depan rumah. Tim forensik menemukan petunjuk penting. Noda tanah liat merah basah dengan pola sol sepatu olahraga ukuran sekitar 43. Hal ini aneh karena beberapa hari terakhir tidak hujan dan halaman depan rumah kering kerontang. Polisi mengambil sampel darah, sidik jari, rambut, dan cairan tubuh di 5 lokasi berbeda di rumah. Semua sampel disegel dan dikirim ke laboratorium forensik untuk dianalisis dan dicocokkan dengan DNA. Hasilnya menunjukkan bahwa sampel darah cocok dengan golongan darah kelima korban. Hanya jejak sepatu dengan tanah liat merah di halaman yang belum bisa diidentifikasi pemiliknya.
Kesimpulan awal dari tim investigasi khusus adalah bahwa TKP telah dibersihkan oleh pelaku. Para korban tewas akibat trauma kepala berat yang disebabkan oleh benda tumpul. Motifnya bukan perampokan. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Dan yang paling menakutkan adalah tidak ada teriakan minta tolong yang terdengar pada malam nahas itu. Raden Agung, 55 tahun, adalah seorang pensiunan pegawai bank. Ia tinggal bersama istrinya, Sekar Arum, 52 tahun, seorang guru sekolah dasar yang sangat dihormati. Mereka memiliki 3 putra, Raden Bagas dan Raden Bayu bersekolah di SMP dan SMA di Yogyakarta. Putra sulung, Raden Arya, bekerja sebagai staf IT di sebuah perusahaan startup di Jakarta. Raden Sujatmiko, ayah dari Raden Agung, adalah seorang veteran perang kemerdekaan yang telah pensiun sejak tahun 1990-an. Karena usia dan kesehatannya yang buruk, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar dan dirawat dengan baik oleh keluarganya. Di lingkungan tersebut, tidak ada yang pernah mendengar keluarga ini berselisih dengan siapapun sampai menimbulkan dendam yang mengerikan. Raden Arya, putra sulung, adalah satu-satunya anggota keluarga yang tidak berada di TKP pada saat kejadian. Dalam kesaksian awalnya, Arya meninggalkan Yogyakarta pada pukul 8 Sabula WAB tanggal 23 November menuju Jakarta dengan bus untuk memulai minggu kerjanya. Data lokasi dari telepon selulernya sepenuhnya cocok dengan rute tersebut. Pada tanggal 23 dan 24, Arya bekerja di kantor perusahaan yang memiliki sistem absensi dan pengawasan kamera yang memverifikasi keberadaannya. Pada malam tanggal 24, ia tidur di asrama perusahaan. Penyidik menggali lebih dalam tentang hubungan sosial Arya. Ia adalah seorang pemuda lulusan SMK yang baru bekerja awal tahun 2023. Ia pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Ayu Lestari yang berasal dari daerah Gunung Kidul, juga di wilayah DIY. Hubungan ini berlangsung hampir 1 tahun dan Arya pernah membawa Ayu untuk bertemu keluarganya. Namun, menurut kerabat dan tetangga, keluarga Arya sangat menentang wanita tersebut karena profesinya yang dianggap sensitif sebagai penyanyi kafe. Setidaknya 2 kali, Raden Agung mengadakan pertemuan keluarga untuk berbicara terus terang dengan Arya tentang hubungannya. Beberapa kerabat mendengar kata-kata yang cukup keras, termasuk kalimat yang diucapkan Raden Agung. Perempuan yang bekerja di tempat seperti itu tidak akan pernah bisa masuk ke rumah ini. Setelah kejadian itu, Arya jarang membawa pacarnya ke rumah, tetapi tampaknya tidak mengakhiri hubungan sepenuhnya. Dalam interogasinya, Arya mengaku bahwa keluarganya tidak menyetujui pacarnya. Mereka masih berhubungan, tetapi ia tidak berani membawanya ke rumah lagi. Ia hanya ingin fokus bekerja dan menghasilkan uang agar bisa membuat keputusan sendiri di kemudian hari. Ketika ditanya kapan terakhir kali ia menghubungi keluarganya, Arya menjawab, pada malam tanggal 24 pukul 20.42 WIB. Saya melakukan panggilan video ke ibu saya dan melihat seluruh keluarga makan malam bersama. Ibu saya menyuruh saya untuk bekerja dengan baik dan mengatakan akan pulang bermain di akhir pekan. Panggilan itu berlangsung selama 3 menit 12 detik. Dalam daftar hubungan keluarga, tidak ada orang yang mencurigakan, tidak ada tuntutan hukum, tidak ada sengketa tanah. Tidak ada catatan ancaman sebelum kejahatan terjadi. Semua petunjuk mengarah pada gambaran keluarga yang baik, tertutup, dan tidak ada alasan untuk dibantai dengan kejam. Setelah 3 hari penyelidikan, polisi secara resmi mengklasifikasikan kasus tersebut sebagai pembunuhan berencana, dengan indikasi yang jelas dari rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kesimpulan ini diambil setelah menyelesaikan analisis TKP, mengumpulkan pernyataan saksi, mencocokkan data seluler, dan pemeriksaan forensik awal. Pelaku tidak meninggalkan jejak biologis apapun di TKP. Semua sidik jari yang dikumpulkan adalah milik anggota keluarga. Tidak ada jejak kaki asing di dalam rumah. Namun, jejak sepatu olahraga dengan tanah liat merah di luar teras menunjukkan bahwa setidaknya ada 1 orang di sana sebelum atau sesudah kejahatan dilakukan. Selain itu, sebuah kamera keamanan di kompleks perumahan sekitar 30 meter dari TKP
merekam gambar 3 sosok gelap mengenakan jaket berkerudung pada pukul 2.16 WIB tanggal 25 November. Kamera hanya merekam selama 8 detik. Dalam 8 detik itu, ketiga orang tersebut bergerak sangat cepat, menempel di dinding, masing-masing dengan jarak 3 hingga 5 meter. Salah satu dari mereka memegang benda panjang berwarna hitam yang tampak seperti batang besi atau linggis kecil. Tiba-tiba, sudut kamera bergeser secara drastis. Tim teknis menentukan bahwa kamera telah terpengaruh secara fisik. Kemungkinan seseorang menyenggolnya atau memukulnya. Tim investigasi mengajukan 2 hipotesis utama. Pertama, kelompok itu masuk dengan tujuan merampok, tetapi ketahuan dan melakukan perlawanan, sehingga mereka membunuh para korban. Kedua, tujuan mereka bukan harta, tetapi pembunuhan berencana untuk melakukan pembalasan. Hipotesis perampokan dengan cepat dikesampingkan. Tidak ada harta yang hilang di TKP. Lemari pakaian tidak diacak-acak. Uang tunai dan perhiasan masih utuh. Para korban tewas karena serangan di kepala. Tidak ada tanda-tanda paksaan atau ancaman sebelum pembunuhan. Cara para pelaku bertindak menunjukkan bahwa mereka sangat cepat dan tegas, tidak ingin memberi para korban kesempatan untuk bereaksi. Polresta Yogyakarta melakukan penyisiran terhadap semua orang asing yang muncul di daerah itu dari tanggal 23 hingga 25. 13 orang telah diverifikasi, termasuk 2 orang yang memiliki catatan kriminal atas kejahatan penganiayaan. Tetapi keduanya memiliki alibi yang kuat. Namun, informasi yang tidak biasa muncul dari petugas keamanan lingkungan. Seorang petugas keamanan malam bernama Joko sekitar pukul 2 Superdina WIB. Saya sedang duduk di pos ketika saya melihat 3 pria berjalan kaki dari jalan utama menuju ke arah sini. Mereka mengenakan pakaian gelap dan menutupi wajah mereka. Saya bertanya kemana mereka pergi jam segini. Salah satu dari mereka menjawab dengan berbisik, ya, mengunjungi kerabat yang sakit mendadak. Saya agak curiga. Tetapi mereka berjalan sangat cepat ke gang. Saya tidak sempat menahan mereka. Kesaksian ini sepenuhnya cocok dengan waktu kamera merekam gambar ketiga sosok gelap itu. Penyidik kemudian memetakan semua panggilan telepon yang dilakukan di daerah itu pada dini hari tanggal 25. Sebuah nomor telepon diidentifikasi sebagai menggunakan SIM card palsu yang hanya aktif selama beberapa hari lalu dibatalkan. Beberapa di antaranya telah menghubungi telepon rumah di Jakarta. Data yang diekstraksi menunjukkan bahwa panggilan ini berlangsung selama 12 detik, tepat 1 jam 30 menit sebelum kejahatan itu dilakukan. Meskipun belum ada nama tertentu, para penyelidik memiliki alasan untuk mencurigai bahwa ini bukan tindakan acak. Kejahatan ini tidak muncul dalam semalam, tetapi telah disiapkan, diperhitungkan, dan diatur dengan hati-hati sebelumnya. Pada tanggal 29 November 2023, setelah 4 hari pengejaran tanpa henti, tim investigasi menerima informasi dari Polsek Bantul bahwa ada kelompok 3 pemuda dengan perilaku mencurigakan yang pernah muncul di Yogyakarta sekitar waktu pembunuhan itu terjadi. Kini bersembunyi di sebuah kamar kos kumuh di tepi Sungai Opak. Kelompok ini terdiri dari Wahyu Nugroho, 27 tahun, berasal dari Sleman. Bagas Prasetyo, 29 tahun, yang pernah memiliki 2 catatan kriminal atas kejahatan penganiayaan, dan seorang yang tidak diketahui identitasnya, hanya dikenal dengan julukan Joni. Tim investigasi segera berkoordinasi untuk memverifikasi melalui data lokasi dari menara seluler. Baik Wahyu maupun Bagas pernah terhubung di wilayah kelurahan tempat pembunuhan. Itu terjadi di Yogyakarta pada dini hari tanggal 25 November. Sepenuhnya cocok dengan waktu pembantaian itu terjadi. Wahyu mengklaim bahwa ia kehilangan teleponnya sejak tanggal 25. Tetapi data pelanggan menunjukkan bahwa SIM card belum dibatalkan. Secara khusus, hasil pemeriksaan pendahuluan dari jejak sepatu yang ditemukan di TKP memiliki ukuran dan pola sol yang sepenuhnya cocok dengan sampel sepatu olahraga abu-abu yang dikenakan Wahyu. Pada tanggal 30 November, surat perintah penggeledahan mendesak dikeluarkan. Di dalam kamar kos, polisi menyita batang besi sepanjang sekitar 70 cm dengan bekas aus yang tidak biasa di ujungnya.
sepasang sepatu olahraga dengan noda tanah liat merah yang mengering, 2 SIM card yang tidak terdaftar atas nama siapapun, dan sejumlah barang bukti terkait lainnya. Kedua orang itu segera dibawa ke markas untuk diinterogasi. Awalnya, keduanya menyangkal kejahatan itu dan membantah keterlibatan apapun. Wahyu berkata, "Saya pergi ke Yogyakarta untuk bermain dengan teman. Saya tidak tahu apa-apa tentang kasus ini. Namun, ketika dihadapkan dengan data lokasi, panggilan telepon, dan gambar dari kamera kompleks perumahan, Wahyu mulai ragu-ragu. Bagas benar-benar diam. Orang bernama Joni melarikan diri segera setelah berita kasus itu terungkap. Sehari kemudian, di bawah tekanan bukti yang tak terbantahkan, Wahyu mengaku. Ia mengakui bahwa kelompoknya dihubungi oleh seorang wanita yang menyewa mereka untuk pergi ke Yogyakarta untuk menyelesaikan perselisihan keluarga dengan harga yang disepakati sebesar 15 juta rupiah. Uang muka 5 juta rupiah melalui transfer, dan sisanya akan diberikan setelah pekerjaan selesai. Menurut Wahyu, orang yang menghubunginya menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mereka hanya boleh memberi peringatan untuk menakut-nakuti dan tidak boleh membunuh siapapun. Namun, Wahyu berdalih bahwa ketika mereka berada di dalam rumah, orang yang bersamanya menjadi marah dan terus memukul dengan tongkat. Ia tidak sempat menghentikannya. Saat ini, tim investigasi belum memiliki cukup bukti untuk menentukan apakah pengakuan ini benar atau hanya sandiwara untuk mengelak. Namun, melalui deskripsi Wahyu, orang yang menelepon itu adalah seorang wanita dengan aksen Jawa Tengah berusia sekitar 20-an. Suaranya sangat jelas dan dia tahu persis tata letak rumah, menggambarkan lokasi setiap kamar, dan jam aktivitas anggota keluarga. Titik kunci terletak pada nomor telepon yang digunakan untuk menghubungi. Ini adalah SIM card palsu yang tidak terdaftar. Diaktifkan sejak tanggal 22 November dan dimatikan secara permanen pada tanggal 26 November. Tepat 1 hari setelah kejahatan terjadi. Catatan menunjukkan bahwa hanya menghubungi 2 nomor, satu nomor Wahyu dan satu lagi nomor telepon rumah di Jakarta milik sebuah karaoke bernama Anggrek Bulan di daerah Menteng. Tim investigasi segera memperluas penyelidikan ke arah ini. Karaoke Anggrek Bulan terletak di daerah yang agak kompleks dan pernah diperiksa karena beroperasi di luar jam kerja dan memiliki tanda-tanda menggunakan karyawan wanita yang tidak terdaftar. Salah satu nomor telepon karyawan yang pernah bekerja di sana cocok dengan daftar panggilan SIM card palsu yang disebutkan di atas. Meskipun belum mengidentifikasi identitas orang yang menelepon, para penyelidik memiliki cukup alasan untuk menegaskan bahwa kelompok Wahyu adalah unit yang melakukan tindakan kriminal secara langsung. Tim investigasi mengeluarkan penilaian awal bahwa ini bukan tindakan impulsif. Kelompok ini tidak memiliki dendam pribadi dengan keluarga korban. Mereka disewa dan ada dalang di balik mereka. Pada tanggal 1 Desember, tim investigasi memfokuskan seluruh penyelidikan pada 2 tersangka utama, Wahyu Nugroho dan Bagas Prasetyo. Orang ketiga, Joni, masih buron dan kemungkinan telah pindah ke provinsi-provinsi di wilayah timur. Selama interogasi kedua, Wahyu mulai mengungkapkan banyak kontradiksi dari sesi pertama. Dalam sesi pertama, Wahyu mengaku bahwa wanita yang menghubunginya hanya memberikan informasi secara samar-samar. Tetapi kemudian ketika diinterogasi tentang denah rumah, Wahyu tiba-tiba menggambarkan dengan sangat rinci. Rumah itu memiliki 3 lantai. Lantai 2 adalah kamar orang tua, dan lantai 3 memiliki 2 kamar tidur kecil dengan kamar mandi di tengah. Penyidik bertanya, "Siapa yang memberitahu Anda lokasi kamar-kamar itu?" Wahyu terdiam selama hampir 3 menit sebelum menjawab. Orang yang menelepon menyebutkannya secara singkat. Tim investigasi menentukan bahwa tidak mungkin bagi siapapun untuk menggambarkan secara singkat dan mengingat struktur rumah 3 lantai secara akurat. Analisis ucapan menunjukkan bahwa Wahyu bertele-tele dan sengaja menyembunyikan informasi tentang orang yang menyewanya. Di bawah tekanan interogasi, Wahyu mengubah ceritanya. Ia bertemu orang itu secara langsung di sebuah warung di Jalan Sudirman, Jakarta. Dia mengenakan masker, mantel panjang, rambut diikat tinggi di belakang leher, dan mengenakan kacamata hitam. Dia memberi saya uang muka 5 juta rupiah
dan menjelaskan bahwa saya tidak boleh menyentuh orang tua itu. Namun, Bagas menceritakan kisah yang sangat berbeda. Dia hanya dihubungi melalui telepon dan tidak pernah bertemu siapapun secara langsung. Ketika dikonfrontasi, keduanya mulai saling menyalahkan. Titik kuncinya tetap terletak pada SIM card palsu yang digunakan untuk menghubungi Wahyu. Nomor ini, selain panggilan ke Wahyu, hanya melakukan 2 panggilan lain. Satu panggilan ke operator karaoke Anggrek Bulan di Menteng, dan yang lainnya ke nomor pribadi yang belum terdaftar tetapi memiliki riwayat mengakses Wi-Fi di kawasan industri di Jakarta Timur. Tim teknis forensik menentukan bahwa SIM card ini dipasang di ponsel Vivo model lama yang biasa digunakan oleh staf pelayan. Ekstraksi data GPS dan Wi-Fi menunjukkan bahwa ponsel ini pernah mengakses jaringan di karaoke Anggrek Bulan yang memiliki daftar karyawan yang sama dengan nama yang telah disebutkan dalam kasus Raden Arya. Santi Purnamasari, 22 tahun. Berasal dari Gunung Kidul di Iwai dan telah tinggal di Jakarta selama lebih dari 1 tahun. Dia bekerja sebagai pelayan di karaoke Anggrek Bulan sejak Oktober 2022. Dalam catatan pendaftaran tempat tinggal, sementara tidak ada informasi tentang penjamin. Ketika nomor telepon yang digunakan Santi diperiksa, tim investigasi menemukan 3 panggilan ke nomor Wahyu Nugroho. Masing-masing berdurasi kurang dari 20 detik ya, yang terjadi pada malam tanggal 24 November. Hanya beberapa jam sebelum pembantaian itu terjadi. Ketika ditanya, Wahyu membantah mengenal Santi. Bagas juga tidak menyebutkan nama ini. Namun, polisi telah mengumpulkan pesan teks yang telah dihapus dari ponsel Wahyu. Pesan itu berbunyi, lakukan dengan benar tepat, waktu ingat, ada orang tua jangan berlebihan. Pesan ini dipulihkan menggunakan perangkat lunak khusus. Dan nomor pengirimnya adalah SIM card palsu. Isi ini sangat cocok dengan situasi yang terjadi di TKP. Eyang Raden Sujatmiko, anggota keluarga tertua, adalah satu-satunya korban yang berada di ruangan tertutup. Tampaknya diserang terakhir kali. Para penyelidik yakin bahwa orang yang menyewa tahu betul tentang keluarga itu, mengetahui setiap anggota, mengetahui siapa yang tertua, dan mengetahui di mana mereka tidur. Tim investigasi setuju bahwa Santi Purnamasari harus dipanggil, tetapi bukan sebagai saksi, melainkan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan seluruh keluarga pacarnya. Pada bulan Desember 2023, Santi Purnamasari dipanggil ke markas Polresta Yogyakarta untuk mengklarifikasi hubungannya dengan tersangka Wahyu Nugroho. Dia hadir pada pukul 14.10 dengan membawa telepon seluler dan dokumen identitas. Pakaiannya rapi, sikapnya benar-benar tenang, tanpa tanda-tanda panik. Proses interogasi direkam sepenuhnya. Santi mengaku sedang bekerja sebagai pelayan di karaoke Anggrek Bulan di Jakarta. Bekerja shift malam dari pukul 18.00 hingga 02.00 Pamuasro. Selama 2 hari pada tanggal 24 dan 25 November. Santi mengatakan bahwa dia bekerja seperti biasa dan ada catatan kehadiran elektronik. Namun, data GPS di telepon pribadinya menunjukkan bahwa perangkat itu kehilangan sinyal dari pukul 21.40 pada malam tanggal 24 hingga pukul 02.05 pada dini hari tanggal 25. Sangat cocok dengan waktu pembantaian itu terjadi. Ketika ditanya tentang nomor telepon SIM card palsu yang menghubungi Wahyu, Santi dengan tegas membantah, "Saya tidak menggunakan nomor itu. Saya juga tidak tahu milik siapa. Namun, hasil pemeriksaan digital forensik menunjukkan bahwa dalam 2 minggu menjelang kejahatan itu, telepon Santi pernah terhubung melalui Bluetooth ke perangkat Vivo i91C yang cocok dengan model perangkat yang digunakan untuk memasang SIM card palsu." Ketika penyidik menyebut nama Wahyu Nugroho, Santi terdiam selama sekitar 6 detik lalu menjawab, "Saya tidak kenal. Saya tidak tahu siapa yang bernama itu." Tetapi ketika foto kelompok Wahyu ditunjukkan, Santi hanya melirik sekilas lalu segera memalingkan wajahnya. Pada titik ini, tim investigasi mulai membangun kembali seluruh hubungan antara Santi dan keluarga Arya. Menurut kesaksian kerabat, Santi pernah dibawa oleh Arya ke rumah hanya sekali pada bulan Mei 2023. Setelah itu, Raden Agung, ayah Arya,
sangat menentang. Setidaknya 2 kali, ia meminta putranya untuk putus. Seorang kerabat bernama Dodi mengaku bahwa Raden Agung berkata dengan jelas bahwa gadis itu bekerja di tempat yang tidak pantas dan tidak akan menikah atau berhubungan lagi. Tim investigasi terus memeriksa riwayat panggilan Santi dalam 3 bulan terakhir. Di antaranya, ada 3 nomor telepon yang telah dihubungi berkali-kali oleh Arya. Pernah menghubungi karaoke Anggrek Bulan dan memiliki sinyal pergerakan yang konstan antara Yogyakarta dan Jakarta pada bulan Oktober. Salah satu dari 3 nomor ini terdaftar menggunakan dokumen palsu, tetapi rekening bank yang terkait dengan nomor tersebut pernah menerima transfer uang dari Santi dengan total 15 juta rupiah yang dibagi dalam 3 kali transfer. Nama penerima adalah Bagas Prasetyo. Pada sesi konfrontasi, tanggal 2 Desember, Bagas mengonfirmasi bahwa Santi Purnamasarilah yang memberi perintah. Dia berkata bahwa dia hanya perlu mengawasi dan tidak membunuh siapapun. Tetapi saat dia melakukan itu, Wahyu menjadi lengah. Dia mengetahui denah rumah, menggambarkan dengan lengkap. Dia membayar di muka dan bertemu di sebuah warung di Jalan Sudirman. Tim investigasi belum mengumumkan semua data ini ke media, tetapi secara internal telah mengkonfirmasi bahwa bukti tidak langsung mengarah langsung ke Santi. Kantor penyelidikan secara resmi mengalihkan arah berkas Santi Purnamasari. Tersangka telah secara proaktif menghubungi, memberikan informasi yang menunjukkan lokasi. Secara resmi dimasukkan ke dalam daftar dugaan dalang dalam kasus pembunuhan berencana pada tanggal 4 Desember 2023. Setelah hampir 10 hari penyelidikan berkelanjutan, tim investigasi memutuskan untuk mengubah status kerja dengan Santi Purnamasari dari orang yang terkait menjadi tersangka utama. Pada pukul 10.09 malam, Santi diundang kembali ke ruang interogasi di Polresta Yogyakarta. Kali ini, semua data telah disiapkan sepenuhnya. Tidak ada lagi celah untuk disangkal. Tim investigasi mengajukan 3 dokumen utama. Potongan pesan yang telah dipulihkan dari ponsel Wahyu, salinan rekening bank yang membuktikan Santi telah mentransfer uang ke Bagas Prasetyo, dan riwayat akses Wi-Fi yang cocok antara telepon Santi dan perangkat yang berisi SIM card palsu. Ketika ditanya apakah dia mengakui berada di balik insiden ini, Santi masih menggelengkan kepala dan terdiam selama hampir 4 menit. Ketika penyidik meletakkan foto-foto TKP dengan 5 jenazah di atas meja, mata Santi mulai membesar. Setelah pertanyaan langsung, dia menunjuk kami ke setiap kamar tidur dengan benar. Santi mulai menangis dan terisak. Kata-kata pertama yang diucapkannya setelah hampir seminggu adalah, "Saya tidak bermaksud membunuh mereka. Saya hanya ingin mereka takut sehingga mereka tidak memisahkan saya dari Mas Arya lagi." Santi mengaku bahwa dia dan Arya bertemu di sebuah pesta ulang tahun di Jakarta. Ketika dia tahu bahwa Arya memiliki keluarga di Yogyakarta, dia berpikir bahwa hubungan ini akan sangat serius. Namun, setelah sekali diperkenalkan, semuanya runtuh. Raden Agung berkata langsung kepadanya, "Gadis yang bekerja di kedai seperti kamu, jangan harap bisa menikahi putraku." Setelah itu, Arya terus-menerus berada di bawah tekanan keluarga dan berkali-kali harus memutuskan kontak dengannya. Santi berkata sambil menangis, "Saya dipanggil sampah. Hal yang tidak berharga. Saya hanya ingin mereka membayar karena telah menghina saya." Pada bulan Oktober 2023, Santi bertemu dengan Wahyu yang pernah bekerja sebagai preman di sebuah kedai tempat dia pernah bekerja. Dia mengajukan masalah ingin mempermalukan sebuah keluarga yang tidak membunuh, hanya memukuli orang hingga ketakutan. Setelah beberapa hari bernegosiasi, Santi menyetujui harga 15 juta rupiah. Dia memberikan foto rumah, dena tangan, dan menggambarkan secara rinci waktu aktivitas setiap orang. Dia juga menekankan bahwa kakek tua itu harus diabaikan, dan 2 anak itu harus ditakut-takuti sampai menangis. Namun, menurut kesaksian Wahyu, ketika kelompok itu masuk ke rumah, mereka tiba-tiba ketahuan oleh Raden Agung. Dalam kekacauan itu, Wahyu menggunakan batang besi untuk memukul terlalu keras di kepala korban. Sejak saat itu, seluruh kelompok terpaksa berurusan dengan semua orang yang tersisa untuk menghindari dikenali. Mengubah momen yang awalnya hanya mempermalukan menjadi pembantaian, menurut Wahyu di luar kehendak.
Namun, para penyelidik tidak setuju dengan alasan itu. Ketua tim investigasi menegaskan bahwa ketika dia merencanakan untuk membawa orang asing ke rumah warga di tengah malam, memberikan rute rinci, bahkan memberikan denah kamar tidur, dia telah melampaui batas orang yang hanya ingin menggertak. Pada penandatanganan berita acara, Santi dengan tangannya sendiri menulis, "Saya tahu saya salah, tetapi saya telah dihina. Saya ingin mereka takut. Saya tidak ingin ada yang mati." Dia menundukkan kepalanya, tidak melawan ketika diantar dan ditahan secara pidana. Dalam perjalanan ke mobil tujuan khusus, Santi hanya mengucapkan satu kalimat, "Saya benar-benar mencintainya." Saya tidak tahan ketika seluruh keluarganya menyebut saya sampah. Pada titik ini, tim investigasi secara resmi menyimpulkan bahwa Santi Purnamasari adalah dalang dalam kasus pembunuhan berencana yang ditahan sementara berdasarkan pasal 310 KUHP Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada tanggal 30 Desember 2023. Polda NTB berhasil menangkap Joni saat dia sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri melewati perbatasan Timor Leste. Setelah proses verifikasi, nama asli Joni adalah Bambang Sutrisno. Lahir pada tahun 1997 dan berasal dari Kabupaten Lombok Tengah. Pada tanggal 15 Juni 2024, Pengadilan Negeri Yogyakarta membuka sidang pertama Santi Purnamasari dan 3 kaki tangan dalam kasus yang sangat serius ini. Ruang sidang diperketat keamanannya. Lebih dari 50 wartawan dari organisasi media besar hadir. Warga berdesakan di lorong dan trotoar di seberang pengadilan. Pada pukul 7.55 pagi, terdakwa Santi Purnamasari digiring ke ruang sidang. Dia mengenakan kemeja putih. Wajahnya tidak lagi memakai riasan. Matanya cekung setelah 6 bulan ditahan sementara. Wahyu Nugroho, Bagas Prasetyo, dan Bambang Sutrisno. 3 terdakwa kaki tangan muncul tepat di belakangnya, kurus dan menundukkan kepala. Ketika melihat kerabat para korban yang duduk di ruang sidang, perwakilan kejaksaan membacakan dakwaan. Isinya memastikan bahwa Santi Purnamasari adalah dalang. Dia telah menghubungi kelompok Wahyu, Bagas, Bambang, memberikan denah rumah, waktu aktivitas setiap anggota, dan memerintahkan untuk membuat perhitungan yang sama dengan cara memukuli mereka. Meskipun kesaksian terdakwa menyatakan bahwa dia tidak berniat untuk membunuh, tetapi tindakan menyewa orang untuk masuk ke rumah pribadi di tengah malam dengan sengaja memberikan informasi rinci telah membentuk unsur pembunuhan berencana yang direncanakan sebelumnya. Pada bagian interogasi, Santi mempertahankan sikap diam hampir sepanjang sidang pagi. Sampai hakim ketua bertanya, apakah terdakwa ingin menyampaikan sesuatu kepada keluarga korban? Dia hanya mengucapkan satu kalimat, "Saya tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Saya minta maaf." Sore harinya, pengadilan memanggil Raden Arya untuk bersaksi. Arya berkata, "Saya tidak tahu dia melakukan hal itu. Saya tidak percaya. Tetapi ketika saya melihat berkas kasus, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan." Ketika ditanya, apakah dia ingin mengirim pesan apapun kepada terdakwa, Arya menjawab singkat, "Saya tidak mengenalnya lagi." Pada akhir persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Santi Purnamasari dalang, Wahyu Nugroho, Bagas Prasetyo, dan Bambang Sutrisno kaki tangan dengan hukuman tertinggi hukuman mati. Semua harus membayar ganti rugi perdata kepada keluarga korban. Kejadian itu telah mengguncang publik di seluruh negeri. Bukan hanya karena jumlah korban, tetapi juga karena motif awal yang terlalu sederhana, perasaan terlarang. Di balik cerita ini ada pelajaran yang sangat menyakitkan ketika harga diri terluka, ketika rasa rendah diri membengkak menjadi kebencian, ketika orang mencoba untuk mencintai tetapi di dalam hatinya penuh dengan rasa rendah diri dan perasaan dihina, maka cinta itu tidak lagi sehat. Cerita ini meninggalkan pesan yang menyakitkan. Jika cinta Anda membuat Anda ingin menghancurkan orang lain, maka itu bukanlah cinta. Ketika seorang pemuda memilih untuk membunuh seluruh keluarga yang dicintainya hanya karena dihina, itu bukan lagi cerita mereka sendiri. Ini adalah peringatan bagi kita semua tentang harga kurangnya kontrol emosi, tentang konsekuensi mengerikan ketika harga diri berubah menjadi senjata. Kita hidup dalam masyarakat yang tidak sempurna.
masih ada prasangka, masih ada diskriminasi. Tetapi ketidakadilan tidak pernah memberi Anda hak untuk merampas nyawa orang lain. Keluarga mungkin tidak menerima Anda, masyarakat mungkin meremehkan Anda. Tetapi jika Anda memilih untuk membalas dengan kekerasan, maka Anda telah mengubah diri Anda menjadi sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang mereka pikirkan tentang Anda. Cintailah dengan kebaikan. Lindungi cinta dengan keberanian. Dan jika tidak diterima, beranilah untuk pergi. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menjaga karakter terakhir Anda sendiri.